kebanyakan kayaknya. Satu dulu. Yang ini nggak apa-apa. Saya cuma paling apa ini? Bisa ya Pak? Cuma sedikit ya Pak? Iya kayaknya ya. Oke, paling tambahkan aja. Oh dia kasih karton deh, bukan ya? Kertas lebih dari ya. Oke. Batu Raden, waduh, enak. Dinginnya ya. Sehat loh Pak. Itu saya lihat tadinya mulai banyak di kampung, sampai di sini ada mulai ya. Sudah Pak. Sudah cukup lama juga maksudnya. Sudah mulai ketergantungan. Oh, ya organik sudah kurang ya. Ada tapi berkurang. Ya, gimana lagi Pak, alam begini ya. Katanya kalau nggak dipupuk kurang hijau gitu. Oh, Pengennya kan kalau dipupuk hijau gitu. Organik kan agak lama. Ya, itu lah mindsetnya. Kan instan maunya ya begitu. Kan hidup itu instan. oke, selamat siang. Pak Henry mana Pak Henry? Ada di situ. Budi, Pak Budi. Oh di situ Pak Budi. Wahyu pulang. Bayu di sini. Bu Mustia di situ. Pak Samar, teman Pak Samar ya. Mari di sini. Devi di sini. Ini kembali ke sini ya. Ayo di mana? Saya Pak. Oh, bambu. Iya, saya kerja di bambu Pak. Banyak petung di sana. Betul, sering betul. Iya, bambu petung. Oh, betul jarang Pak. Di udah nggak tumbuh ya. Iya, ini daerah Kalimantan, Banteng. Oh, Dan kategori Pak, kategori potongin, aduh. dibikin itu sih rumah bambu gitu. Oh, bambu masih ada, Iya, gazebo gitu. Oh, Sekarang gazebo. lagi rame kan, gazebo. Saya malah kepengen tinggal sama bambu lebih hangat kan? Pinggir sawah, rumahnya bambu gitu ya. Pak Bukal, Mas Bambang. Iya, Pak. Bambang. Oh iya betul di sini ya. Dulu SMA. Masih kan gambar ini? Masih Kosong. kosong maksudnya. Ya. Otak bayi yang masih Ya, jadi kalau digambarin malah nggak ada gambarnya kan? Iya. Kalau ini udah tahu, jadi peserta ini bingung kan? Dia tahu dong ngapain? Apanya ini gitu ya? Otak bayi. Jadi kalau saya itu senangnya science. Supaya apa? Kalau bahas science nggak ada bentukan agama, nggak ada bentukan nilai budaya, karena kita bahasnya pengetahuan, ya. Tadi tuh Bayu bilang tuh lingkungan, sistem pendidikan, mempengaruhi ya. Oke. Bayi identik, ini kan tahu kan kalau di foto ini kan? Bayi identik satu besar di Purbaling ya. Satu lagi deh lah. Oke, ulangi 1, 2, 3. Money is just an idea. Hanya ide. Uang itu hanya ide. Orang yang punya ide, banyak ide, punya uang banyak uang ya. Ya. Jadi guru saya selalu bilang tidak ada orang yang bermasalah dengan uang. Tidak ada. Dia bermasalah sikap dia terhadap uang. Bisa diulangi Pak ini Pak. Jadi guru itu bilang uang hanyalah ide. Uangnya ide. Nah, kalau Mas punya ide kayak gini, jangan ngasihin uang. Orang punya uang belum tentu punya ide. Uang banyak nggak punya ide. Habis nih robot trading. Habis bingung. Jangan mikirin gimana lebih banyak, bagaimana lebih banyak, akhirnya dijebak pun nggak tahu lagi dijebak. Abang saya telepon Pak, dia bilang duit saya habis, saya pakai kartu kredit. Ini robot trading, tolong healing saya. Saya bilang saya tidak punya teknik healing untuk orang yang bodoh. Ya
Terus dia bilang, gue boleh nggak pinjam duit? Oke, sorry saya tanya, kamu gimana cara kembaliinnya? Ya pokoknya gue kembaliin, tapi gue nggak tahu caranya. Kalau kamu aja nggak tahu cara kembaliin, ya kalau kamu nggak kembali uang pinjaman kamu ke saya, kamu nanti yang nyusahin orang lain, keluarga saya sendiri. Jadi kamu masih punya rumah nggak? Masih, ya sudah kamu jual rumah. Jangan berhutang sama orang lain. Ya banyak kesalahan ya. Orang ini punya ilmu nipu, kamu punya uang, itu keren. Setelah ini apa ya? Kamu ketipu ya, kamu dapat ilmunya kan, pengalaman ya kan, dia kan punya pengalaman nipunya. Saya selalu bilang, jadilah orang yang disenengin uang, disenengin orang lain dengan uang. Ya, oke, itu dia. Jadi ide lah kuncinya. Ada ide, saya ada ide dalam hal bisnis spiritualitas, bukan bisnis maaf. Teman saya suka bercanda, yang kamu lakukan disebutnya spiritual marketing, cuma istilahnya, Oke lah, saya setuju idenya saya setuju. Dari mana saya menggirit uang? Kalau Pak nanya, apa idenya? Idenya ini, dibagi ilmunya. Kalau nanya, Pak saya harus beli bukunya enggak? Enggak usah. Wajib ke Pak? Enggak. Mau beli, mau enggak silahkan. Ide saya gitu. Saya hanya ingin berbagi ilmunya, biarin orang itu keputusan. Pak bukunya mahal Pak. Ada yang nanya, Pak saya tanya, kamu sehari ngerokok? Iya, berapa bungkus? 2 bungkus. Ya udah saya nggak lanjutin lagi. Kamu beli rokok aja yang mahal itu. Saya kalau kamu ke mall kan sekali kita ke, saya kata kalau di sini Starbucks aja kita habis paling ke 100 lebih kan. Starbucks ya. Starbucks. Oke, jadi yang kita tuju latihannya itu adalah yang disebut cerdas itu respon yang lama menjadi respon yang baru. Ini yang disebut bertumbuh. Ya, jadi baru dia. Oke, sebelum kita main game nih, ya. Nah ini dia nih, pahamin betul nih. Pindah dari A ke B, guru itu bilang 4 ini yang yang terus dikembangkan. S-nya apa S-nya? Spiritual. Kembangkan juga dalam hal apa? Intelektual. Tanpa intelektual nih Pak ya. Orangnya rajin nih, positif, tapi nggak ada ilmu. Mungkin jualannya gitu aja. Jualnya itu aja. Ini otak itu memang ada sisi rasional brain. Di otak kita tuh ada otak yang di sini limbik, otak reptil. Salah, benar, neraka, surga, dia hanya polaritas ilmunya. Gitu. Bahasa cuma salah, benar, hitam, putih, cuma 2 itu yang di sini. Jadi kalau dia di sini, misalnya dia dapat rezeki, dia posting di WA, rezeki anak soleha, nanti kalau lagi nggak punya rezeki, berarti dia kurang soleha. Yang aktif hanya itu doang, bolak-balik, bingung. Adi, kamu sempat nanya tadi gimana? Oke, nah ilmu yang kami kuasai nggak di sini. Hitung-hitungan wani biro, gitu. Ya apapun yang saya lakukan 100% hanya itu aja. Jadi saya sekolahnya hanya mindset, berarti bisa 20 tahun, hanya itu aja. Hanya itu aja Pak. Ya udahlah, keliling kemana-mana. Nah, hanya ini. Ya, garpu tala yang sama akan menggetarkan garpu tala yang sama. Ya, sama. Oh saya kepengen mobil, maka niat saya punya mobil, gambar mobil. Nanti kita ada yang sama yang datang. Oh saya mau tinggal di Bali, di Ubud, ya makanya saya akan ketemu tempat yang persis yang inginkan. Kerjanya kayak gitu, kira-kira Pak. Ya seperti itu kerjanya. Nah, kalau kita ember rezeki ini, ya semesta ini seluas-luasnya memang untuk manusia. Siapa yang bisa mengakses ini rezeki semesta ini? Mereka yang belajar, mereka yang
getarannya makin halus, melatih diri. Ya, apa yang dilatih? Oh ya, spiritualnya lebih luas, ilmu terus dikembangkan, intelektualitas, emosinya stabil, apa? Emosional, apa? Fit, sehat, perlu sehat. Jadi misalnya kami itu belajar, kami baru tahu dan terus berlatih. Misalnya bila saya duduk, maju geser dikit di situ, Pak, monggo agak sedikit ya. Maka kayak penari Jawa atau penari Bali, dia akan dorong ternyata dari 1, 2, 3, 4 kayak apa? Lubang 4 ini didorong supaya bokongnya di belakang. Kalau duduk, kayak gini. Karena kalau kayak gitu kita sehat. Tapi kalau duduk mulai kayak gini, 10 menit lagi mulai. Sekalian Jadi lampu 5 watt ya. 5 watt. 5 watt. Dan penari Jawa, penari Bali itu ternyata yang nyinden itu, dia duduknya ulang Betul. yang nyinden, gitu. Teman saya yang Muslim belajar yoga di sana, saya tahu nih ada yang salah gerakan saya sholat ini. Kenapa? Pas saya sujud, sering kali ini yang didorong di situ jadi berat ya. Ternyata dibilang pindahkan ke sini kubannya. Dia kasih tahu saya posisi jut ada di sini, di sakrum ini. Jadi kalau saya berdiri di depan, kecuali saya lagi bercerita jadi A, jadi B, depannya pindah di 2 kaki dia. Tidak berat di belakang, tidak berbalik depan, di dua-duanya. Mau berhari-hari aja nggak capek ya. Jadi ada ilmunya. Bangun pagi, kami belajar dengan orang yang sehat, minum air putih dulu. Jadi saya bangun pagi, saya minum air putih itu 1,5 liter sampai 2 liter. Air putih aja. Air putih aja. Olahraga, lari setelah itu, ya. Dijaga, terserahlah ilmunya tapi dijaga aja. Nah, petani kita Pak, kalau nyangkul dia, tadi udah masih tua gitu. Pokok, tenang. Anak-anak kita yang sekolah online, mogok nih, di sini ya nanti. Misalnya ya banyak lah, tapi saya nggak bahas mengenai ini. Emosi, latihannya cuma di nafas. Kalau kita emosi, latihan nafasnya mau marah, nggak jadi marah. Tahan yang lama. Karena kalau nafas kita pendek, kita gampang dihipnotis sosial media. Oke, kemarin pandemi, orang takut, stres. Orang yang takut gelombang otaknya cepet. Kalau yang tenang gini kan, jangan lulus juga mati kita. Tik, gitu kan. Apa yang terjadi di titik ini? Yang belajar hipnosis, yang belajar hipnosis, sugesti kan. Siapa yang mau sugesti? Ya, kalau yang nyopet dia sugesti, Pandemi siapa yang sugesti? Supermarket, kita belanja beras diborong gitu ya. Siapa yang bisa ngeborong? Orang yang punya duit. Yang nggak punya duit nonton, bikin video supaya viral. Nah kami ya santai-santainya ketawa. Lu nggak sibuk belanja? Kalau gua ke rumah kan gua ke rumah lu. Saya bilang gitu aja. Masa lu nggak tega sih, lu tega sih gua ini. Jadi kami nggak pernah berebut, santai aja. Tenang, buat santai, tenang aja. Saya tinggal di Gading Serpong, Hypermart, buset, Indomie habis, beras habis, minyak habis, orang berebut.
Nggak tahu siapa yang punya ide, nggak lama lagi. Apa yang habis? Minyak. Delta itu, di zaman Delta itu, susu Oh, ya. susu beruang. Susu beruang. Dari kecil kalau kami minum susu beruang, kalau lagi panas dalam. Satu. Ya kan? Itu tonan yang apa ininya yang habis gila itu orang beli. Logika naik, emosi naik, emotional up, logical down. Logika kita nggak jalan. Jadi kalau orang emosi, reptilnya yang dominan, otak reptilnya dominan, otak mamalia dominan. Takut, ini dia cuma bergerak takut makan, ya lari, dia freeze. Kalau dia dikit doang bingung, dia aktif. Rasionya nggak jalan, akal sehatnya nggak jalan. Oh, contohnya. Oh, ini bukti ya. Oh iya, hanya menggunakan logika si otak reptil. Gak mungkin orang tuh bohong pakai jas kalau yang ngomong itu. Nggak ada orang yang mau bohong pakai kaos kayak gini. Kecuali saya. Oh, pakai jas mahal. Nah, ya pembohong pasti dia desain. Pakai jas mahal, pakai cincin. Ya, kamu percaya karena dia yang dimain otak reptilian brain. Mainkan. Kamu itu masih bengong. Lagi terus datang bingung. Maju. Oh, gua bulan dapat ini. Oh, dia tinggal. Oh, itu bukti tuh. Bukti masuk kan. Oh iya. Teman-teman saya sekarang ya tadi saya kenal. Sudah jelas-jelas perusahaannya nggak bisa withdrawal, masih percaya. Bisa kita menjadi otak reptil ini? Nggak bisa. Emotional up, logical down. Kalau bahasa Inggris. Ya, oke. Susu. Kalah cepat susu yang lain. Susu beruang ya. Dan orang percaya kan? Orang Indonesia lagi yang kena ini suruh ngisep apa? Minyak kayu putih. Kayu putih. Teman saya di Amerika kena itu. Bule. Dokter bulenya. Minyak kayu putih bisa. Untuk membuat tenang ya katanya. Tapi kami tidak pernah mendengar katanya. Banyak Pak. Hah? Saya minum kayu putih gitu. Kayu putih untuk sakit itu loh itu. Membuat tenang ya. Tapi tidak ditemukan dia bisa membunuh virus. Kalaupun minyak kayu putih harus kayak kami minum di Bali kayu putih yang asli, dikeringkan dulu jadi teh ya. Daunnya Karena kalau kita beli yang ini kan belum minyak kayu putih, wanginya seperti minyak kayu putih. Eukaliptus yang aslinya, gitu ya. Oke, jadi itu dia kira apa? Ada ide, pasti punya uang. Enggak, yang punya uang belum tentu punya ide. Banyak orang nggak punya uang tapi nggak punya ide. Jadi saya ngajak anak saya selama punya ide pasti ada uang. Ya, ini ingat ya, cuma dua ini. Latihan di mana? Nafas. Latihannya di mana? Nafas. Sadar aja nafasnya, apapun metodenya. Pak saya mau meditasi silahkan, mau pakai rosario silahkan, asal pakai nafas ya. 1, 2 misalnya 5 salam Maria, 1 tarikan nafas, 5 salam Maria, 1 tarikan nafas, terus dilatih. Kalau yang ini kecerdasannya muncul yang kami tuliskan di gelombang theta ini pas baru bangun. Di situ saya ketemu, saya inform guru saya bilang saya ketemu jawabannya. Kenapa umat Islam perlu tidur dulu sebelum sholat tahajud? Karena eman-eman kertasnya pakai ini aja ya. Halo teman-teman. Oke.
Oke, ini di otak ya. Ini keadaan kita nih. Makin sore makin lebih tenang. Alam membuat kita tenang. Maghrib lebih rileks, lebih silent. Terus malam-malam tidur, betul? Tidur. Oh, subuh. Oh, saya nggak mau sugesti loh, Pak. Saya nggak mau sugesti apa. Kamu lagi, ya kan? Apa lagi ya? Ada yang tahu aja. Terkoneksi ya Pak? Hah? Terkoneksi langsung. Saya lupa. Habis gitu ya. Kalau kita tidak bisa deep sleep, tidur nyenyak, cepat tua kita. Kenapa? Sel-sel yang mati seharian atau beberapa miliar tuh, sel-sel yang mati, dia digantikan sel baru. Kapan pergantiannya? Di sini. Deep sleep. Wah, tidurnya kadang-kadang, wah stres, akan menua dia. Kenapa? Yang rusak terus-menerus terjadi, yang baru nggak datang-datang. Yang istilahnya apa? Tetuko, sing tuku ora teko-teko, sing teko nggak tuku-tuku. Bukan ya. Deep sleep nih. Halo teman-teman. Hai. Pak, saya tidur dibangunin pakai handphone. Bagus nggak Pak? Makin banyak penyakit. Bangun 1 jam sebelum tidur diperlukan untuk otak akan melakukan self distraction. Segala sesuatu yang kamu pelajari tidak kamu pakai dia hilang. Oke. Bagusnya pria nih nggak gampang mengingat. Para suami ditelepon sama mamanya setengah jam ngomong ya. Terus istri nanya, ibu ngomong apa? Kak ngomong apa-apa? Lu setengah jam telepon. Bagusnya pria tuh nggak gampang ingat, gitu ya. Jadi wanita bisa memaafkan, tidak bisa lupa. Iseng banget ya. Tidur nyenyak di sini. Apa nih? Tidur. Nyenyak. Disinilah proses sel baru datang, sel baru mengkopikan informasinya. Aku sudah tua, aku nggak bisa berubah, di kopi yang ada. Hari ini dengan teknik tadi pagi, saya menggunakan sedikit metode intimidasi, mengkonfirm teman-teman. Oh ini tuh rahasianya. Saya hanya dapat informasi. Bila informasi ini kita setujui, yang rusak hilang, yang terkopikan yang baru. Dia jadi sel kita ini hilang. Kopas ini otomatis. Rahasia luar biasa dikopikan lagi. Oh udah dapat yang baru. Sudah dapat yang baru, tidak ada orang yang bisa mengubah. Itu saya mengubah diri saya karena ada pengetahuannya. Nah itu penting di sini nih. Informasi ini masuk. Saya dapat informasi. Oh ada orang yang umur 70 masih lari maraton. Oh saya mau niru dia. Nanti tadi yang kamu bilang ada mungkin orang yang nggak dapat informasi itu. Sudahlah, kamu banyak lari, tunggu sakit, ini sakit. Hanya beda informasi kan. Gimana Pak? Gimana kamu bisa ini? Pokoknya Mas dibilang lari itu yang santai dulu aja. Terus apa? Mulai dulu. Oh oke, mulai dulu. Sepatu harus bagus gak? Gak pakai sepatu juga boleh. Oke, lari. Seminggu cuma 3 kilo, 2 kilo. Oke, udah makin kuat ya. Iya, oke, naikin lagi 4 kilo. Naikin lagi. Speed saya lari 1 kilo 10 menit. Jadi kayak jalan cepat tapi agak-agak lari karena saya butuh keringetnya. Jangan tanya sakit ya Pak, ampun Pak.
hari pertama besok tuh kencing susah, naik tangganya susah. Tapi rumusnya apa kalau kita sakit lagi habis olahraga? Lari lagi. Waduh, mau mulai lagi tuh kan pengalaman sakitnya masuk udah kan? Iya. Tapi sel baru ini akan digantikan sel yang ini. Kalau saya nggak lari lagi, yang lama aktif lagi. Oh, belum selesai gitu kan? Ayo lagi mulai nyalain gitu kan? Wah, mulai misu-misu, habis lari, jancuk. Dibuang. Karena ada emosi negatif yang tersimpan, buang. Tapi suatu saat nggak bunyi lagi dia. Wah, mulai masalah ini ya, sakitnya di sini, tangan di sini, sakit semuanya. Tapi guru saya bilang, yang berani sakit, yang cepat bangkit. Ya, di situ tuh. Ya. Oke, terus. 4 kilo, terus. Mulai mikirin, apa sepatunya jelek ya, apa ini ya. Macam-macam gitu ya. Terus kena yang guru ini bilang, kalau tubuh kamu nggak fit, kamu nggak bisa menyampaikan dengan energi yang besar. Apa ibu ya ilmunya kayak gini ya? Ya semangat kayak gini siapa yang nafsu? Karena saya tidak menjadi bukti dari ilmu ini kan. Saya nggak sekolah lagi, makanya coba kata buku bu, buku. Saya mengalami dalam hidup saya. Jadi orang perlu, saya bilang silaturahmi supaya teman-teman kita menyaksikan tidak ada ragu 100%. Orang yang sama saya, kamu ngapain sekarang? Jualan buku. Apa metodenya? Bagikan dulu ilmu. Kalau beli, silakan, alhamdulillah. Enggak beli, alhamdulillah. Sudah ada kesempatan berbagi. Ya, oke. Tidur nyenyak. Sebelum tidur nyenyak, ada gelombang theta. Kamu boleh buka theta wave. Baca yang bahasa Inggrisnya, jangan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia suka agak misleading. Iya. Yes, ya. Di titik ini di Wikipedia bilang kamu akan motionless tapi but alert. Ini sini. Tapi gelombang di otak kita di situ, yang besar yang terjadi. Kalau kita berzikir bertahan di sini, menyampaikan niatnya di sini, waduh, gelombang yang besar sedang kita tebarkan. Tapi sebelum gelombang ini bekerja, pastikan wadahnya juga besar. Supaya nggak luber nanti ya. Atau kalau luber kirim kita lah. Siapa tahu nggak sanggup terima lubernya. Jadi belum kartu ya. Kita main kecil lagi. Tabung ya. Ya gitu kan. Itu. Ya, wadah rezeki, bukan sibuk minta rezeki. Guru saya bilang, kamu tidak minta rezeki pun rezeki sudah disediakan Allah berlimpah-limpah. Sanggup nggak ngambilnya? Nah, kan keren dulu. Jadi saya tidak menerima informasi yang rezeki itu susah. Haram aja susah apalagi halal. Ada orang yang mindset kayak gitu, ada loh. Saya, gila lu mikirnya kayak gitu. Ada bu ini. Krisna, haram itu susah apalagi halal. Gila lu, jangan di sini, jangan mepet. Atau di keucut di sini. Jangan gitu ya. Astaga bu, ada yang mikir kayak gitu. Jadi di buku ini saya tulis, ada yang punya buku ini nggak? Yang punya buku yang sudah dibuka? Apa ya bu? Bukan yang buku. Yang buku ini kita ini di plastik sama sini. Saya bilang saya menulis buku ini adalah latihan supaya suatu saat Anda susah jadi orang susah. Sekali lagi susah kita jadi susah. Susah jadi orang susah. Harta saya diambil ya Pak, nggak susah ya. Nggak punya apa-apa, nggak kan susah ya. Banyak akal. Nah saya punya bilik rezeki dari mana-mana. Saya main ke Batu Aneh, saya cuma lihat, oke, ini perlu ada yang mengedukasi ide-idenya, tidak naik value-nya sebagai tempat yang bagus. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang ada judul saya mengedukasi, saya akan mengedukasi, gitu ya.
Untuk memperbesar wadah rezeki. Lagi kita main game nih. Pendek gelombang theta ini. Tidur dia. Padahal oke, yang banyak dokter ini umat Islam, umat Muslim yang apa namanya itu, yang almarhum Ustadz yang meninggal juga, yang dari Kalimantan tuh sering melakukan apa namanya jumlah besar zikir gitu. Istighosa tuh pagi gitu kan, bertahan di sini kan. Ya, teman-teman Budi suka ada masing-masing metode juga. Ya, supaya ada titik ini apa? Malam apa namanya tuh, malam bukan Lailatul Qadar. Kalau kita nggak tidur, supaya siap-siap kita tuh antuk-antuk gitu. Kita berada di sini. Nah, secara pengetahuan sangat benar, saya berani ngomong sangat benar. Kenapa tidur dulu baru sholat tahajud? Lagi di sini nih, gelombangnya sedang besar-besarnya. Nah, saya tidak ingin membahas mengenai ada guru saya bilang, ini nih wudhu dulu aja. Jadi waktu bangun nggak perlu cuci muka lagi, karena keburu cuci muka segar lagi. Kalau segar lagi lewat ya, lewat. Bangun pagi masih merem, masih ngantuk-ngantuk, masih belum bisa melihat ini. Oh, ini aktif lagi dia gelombang theta ini. Ini yang menjadi inspirasi saya nih dari literatur Wikipedia. Oke. Saya dulu bilang bangun pagi kita senyum selama 20 detik. Banyak hal yang bisa berubah. Saya lupa teknisnya, tapi dia mengatakan 20 detik. Oke, saya pakai gunakan waktu itu 20 detik. Pertanyaan saya, kapan pagi harinya? Mimpi satu sahabat. Pas bangun. Nah, ini dia ngajarnya gimana nih? Pas bangun. Latihan. Yubut. Saya mulai latihan. Bangun tidur. Senyum. Kira-kira siapa yang stres? Istrinya lah ya. Mimpi apa nih lagi gue? Udah sekali, 2 kali, mulai gila lagi. Nah, ketiga, kadang-kadang bangun ya. Bener gila ini. Hampir. Bangun kadang-kadang masih jam 2, berarti mau kencing tuh. Ambil kencing, senyum-senyum sendiri, gitu ya. Karena sudah tahu ilmunya di sini nih latihannya.